cerita horor kisahku sebagai anak indigo yang pertama. Cerita horor nyata kisahku sebagai anak indigo ini mengisahkan atau kejadian di mana si anak indigo masih sekolah dasar. Baiklah sobat, kita langsung saja ke ceritanya. Waktu terus berjalan. Ternyata benar kata Papa. Semakin banyak hantu yang mendekatiku. Ada yang rupanya bagus seperti manusia, ada yang rupanya menakutkan, juga menjijikkan. Hantu-hantu itu ada yang meminta bantuan, dan ada juga yang hanya iseng mengganggu saja. Walaupun sudah kutolak dengan berbagai alasan, tapi itu tidak mempengaruhi mereka. Malah mereka semakin banyak yang berdatangan. Aku pun jadi muak dengan mereka. Ku tutup telingaku sambil berteriak hingga menangis untuk melampiaskan emosiku. Mama yang mendengar teriakanku kaget dan langsung menghampiriku. "Kamu kenapa, Dia? Kenapa kamu menangis?" Tanya Mama khawatir. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan Mama. Aku malah semakin kuat berteriak dan menangis. Mama yang semakin khawatir langsung mencari Ustadz untuk meminta bantuan. Mama berpikir kalau aku kesurupan karena aku berteriak-teriak sambil menangis tanpa Mama tahu penyebabnya. Tanpa sadar ternyata teriakanku membuat banyak tetangga berdatangan. Ada apa ini? Aku hanya melampiaskan emosiku. Kenapa semua orang berdatangan ke rumahku? Aku hanya kesal sama hantu-hantu itu. Mereka selalu menggangguku, bahkan ketika banyak tetangga yang datang. Hantu-hantu itu bukannya pergi, tapi malah semakin banyak. Tiba-tiba badanku terasa panas dan lemas. Mataku perlahan-lahan tertutup. Entah apa yang terjadi padaku. Aku hanya merasakan dingin dalam kegelapan, sendiri dalam keramaian. Telingaku masih mendengar suara-suara. Ada suara menangis mamaku. Seperti ada suara orang-orang berbicara, entah apa yang mereka bicarakan. Dan yang paling terdengar jelas adalah suara tertawa para hantu itu. "Lihatlah anak itu, sungguh menyedihkan," kata salah satu hantu. "Seandainya saja dia mau menolong kita, dia tidak akan jadi seperti ini. Dasar manusia sombong," kata salah satu hantu yang lain. "Biarkan saja dia begitu, biarkan mentalnya rusak dan menjadi gila." Aku pun menangis tanpa tidak tahu harus berbuat apa. Aku berharap ada seseorang yang bisa menolongku dan mengeluarkan aku dari tempat yang aku sendiri tidak tahu di mana. Tiba-tiba muncul seperti cahaya yang berjalan ke arahku. Lalu terdengar suara, "Pulanglah, pulanglah ke orang tuamu. Pergi dari sini. Pergi, jangan pernah kembali ke tempat ini," kata suara yang entah di mana wujudnya. Perlahan mataku mulai terbuka dengan tubuhku yang masih terasa lemas. Mengetahui kalau aku mulai sadar, Mama langsung memelukku dan menciumiku. Aku penasaran apa yang terjadi padaku.
Dengan bibir yang masih terasa berat, aku bertanya pada Mama, "Mama, apa yang terjadi?" Mama tidak menjawab pertanyaanku. Ia hanya menangis sambil memeluk tubuhku yang masih lemas. Aku melihat sekeliling dengan banyak orang yang menatap heran. Ada apa ini? Mereka pikir ini tontonan. Di saat aku di dalam kegelapan, tidak ada satupun orang yang mau menolongku. Tapi ketika aku sudah sadar, mereka malah melihatku seperti ada yang aneh dengan diriku. Mama yang melihatku merasa tidak nyaman dengan para warga yang menjadikanku sebuah tontonan. Akhirnya Mama memohon agar warga membubarkan diri. "Maaf Bapak, Ibu, anak saya sekarang sudah sadar. Jadi saya mohon, biarkan dia istirahat dulu." Entah sudah berapa lama aku tertidur. Yang kurasakan, kini pikiranku sudah mulai tenang. Sore hari itu, Papa dan Mama mengajakku ke masjid untuk meruqyahku. Kemudian setelah di masjid, aku pun mulai diruqyah oleh Pak Ustadz. Di saat ruqyah sebenarnya aku tidak merasakan apa-apa. Hanya selalu muntah, dan itu terjadi berulang kali. Kata Pak Ustadz, biasanya orang yang sedang diruqyah akan muntah-muntah, yang berarti jinnya sudah keluar. Pak Ustadz menyarankan bapakku dan mamaku untuk pindah rumah sejauh mungkin supaya aku tidak diganggu lagi sama makhluk-makhluk gaib itu. Setelah pulang, di rumah Papa dan Mama berdiskusi tentang mau jual rumah untuk pindah dan beli rumah di kampung nenek. Dan itu artinya aku akan pindah dari kampung ini. Mungkin itu lebih baik daripada aku di sini dan selalu diganggu oleh hantu-hantu itu. Aku sudah tidak masuk sekolah selama 4 hari. Badanku masih lemas, suaraku yang semakin serak karena selalu berteriak-teriak. Teman-temanku menjenguk aku, bahkan ada kakak kelas 5 yang bernama Selin juga ikut menjenguk. "Kamu sebenarnya sakit apa, Dia? Kulihat kamu nggak kena guna-guna tuh. Kamu baik-baik saja, cuma terlihat lelah," kata Kak Selin. Aku kaget dengan apa yang dikatakan Kak Selin. Seakan dia tahu apa yang aku alami. "Kenapa Dia? Kamu heran kenapa aku bisa tahu? Aku juga bisa melihat mereka sama seperti kamu. Tapi aku nggak lemah seperti kamu. Yang diganggu hantu sedikit saja langsung sakit berhari-hari. Bagaimana caranya supaya aku nggak diganggu sama hantu-hantu itu, Kak Selin? Jangan dengarkan kata-kata mereka. Pura-pura nggak denger aja. Walaupun mereka mengganggu di depanmu, pasang muka nggak peduli. Dengan begitu kamu nggak bakal diganggu lagi." Keesokan harinya aku sudah mulai ke sekolah lagi. Sudah beberapa hari aku tidak masuk sekolah. Ternyata di sekolah ada murid baru yang duduk di samping bangkuku. Namanya Nita, dia anak disabilitas. Nita seharusnya sekolah di sekolah luar biasa khusus anak-anak cacat. Tapi bagiku yang cacat itu cuma badannya, otaknya tidak cacat. Nita masih bisa bicara normal padaku. Ia juga bisa berhitung dan membaca seperti anak yang lainnya. Tapi setelah kulihat-lihat dengan teliti, ternyata pada diri Nita ada yang aneh.
Nita bukan cacat dari lahir, melainkan tumbal hidup. Tumbal hidup itu lebih kejam daripada tumbal mati. Orang tuanya melakukan pesugihan, dan setannya meminta tumbal hidup yang akan dimakan secara perlahan-lahan, seperti menyiksa si tumbal. Lalu orang yang ditumbalkan akan merasa kesakitan yang luar biasa, dan itulah kenapa dia cacat. Aku sebenarnya tahu, tapi aku ingat kata Kak Selin, pasanglah muka tidak peduli dan pura-pura tidak tahu. Karena dengan begitu aku bakal hidup normal seperti anak-anak lainnya. Tapi aku penasaran dengan Nita ini. Nita, kamu cacat begini dari umur berapa? Dulu aku nggak cacat. Baru sekarang ini saja aku jadi cacat. Nggak tahu kenapa. Dulu aku bisa lari-lari seperti kamu. Dulu aku bisa lompat-lompat seperti kamu. Aku nggak duduk di kursi roda ini, tapi nggak tahu kenapa. Waktu itu aku jatuh dan kakiku langsung berputar ke belakang. Sudah dibawa ke dokter belum sama mamamu? Sudah, tapi kata dokter aku nggak kenapa-napa. Padahal kaki dan badanku sakit semua. Seperti dugaanku, Nita dijadikan tumbal hidup pesugihan orang tuanya. Bel pulang pun berbunyi. Aku pulang seperti biasanya. Tapi kali ini aku tidak jalan kaki, melainkan mama sudah menyewa tukang ojek untuk menjemputku dari sekolah. Setelah sampai rumah, mama katakan kalau kami akan pindah ke kampung nenek. Di hari itu kami pun akhirnya pindah ke kampung nenek. Kurang lebih 4 jam waktu perjalanan kami ke kampung nenek. Dan akhirnya kami pun sampai juga di sebuah rumah yang sudah dibeli papa. Rumahnya sudah dibersihkan paman dan bibiku sebelum kami datang. Namun entah kenapa rumah itu terasa suram, seperti sudah bertahun-tahun kosong dan ditinggal oleh pemiliknya. Di tempat dengan suasana yang baru, aku berinisiatif untuk jalan-jalan, sekedar melihat-lihat suasana dan pemandangan baru. Oh, ternyata di balik rumah baruku ada sungai. Sungai dengan airnya yang jernih mengalir dari pegunungan. Melihat itu aku langsung bergegas mendekati sungai, bermain air tanpa peduli mama akan marah atau tidak. Saat bermain air di sungai, aku melihat ada kakak perempuan lewat. Tapi wajah kakak perempuan itu pucat dan tidak tampak kakinya yang menyentuh tanah seperti mengambang di atas angin. Kakak perempuan itu seperti tahu kalau aku dapat melihatnya. Kakak perempuan itu melihat ke arahku. Aku pun langsung berpura-pura tidak melihatnya sambil terus bermain air. Setelah sekian detik, tiba-tiba kakak perempuan itu menghilang. Lalu dia muncul dari dalam air pas di depanku dan perlahan mendekatiku. Tubuhku mulai panas dan gentar. Seketika aku seperti kaku. Kakak perempuan itu menatapku dan tersenyum menyeringai. Aku takut dan hampir menangis. Kukira setelah pindah rumah tidak akan ada lagi hantu yang menggangguku. Tak lama kemudian papaku datang menjemput aku. Seakan papa tahu kalau aku sedang diganggu hantu di kali itu. Papa langsung menggendongku dan mengajakku pulang. Iya, jangan ke kali lagi sendirian ya. Kalau mau ke kali, bilang papa atau mama. Enggak, Pak, aku nggak mau. Aku nggak mau ke kali lagi. Aku takut. Aku dan papa pulang ke rumah. Namun, hantu kakak perempuan
perempuan itu terus mengikuti kami. Kulihat papa malah marah seakan papa melihat hantu itu. Sudah, pergi sana, jangan mengikuti kami lagi. Pulanglah ke rumahmu. Kakak perempuan itu pun diam terpaku ketika mendengar omongan papa. Sore menjelang malam, papa mengajakku ke masjid untuk mendaftar ngaji di sana. Saat itu juga aku mulai ikut mengaji di masjid yang dibimbing Pak Ustadz. "Siapa di sini yang takut hantu?" tanya Pak Ustadz. Anak-anak yang merasa takut hantu pun angkat tangan semua. Ya, hampir semua anak pasti takut hantu. Bahkan aku pun takut walau bisa melihatnya. Hantu atau setan akan takut sama anak-anak yang rajin mengaji dan rajin sembahyang. Jadi kalian tidak usah takut yang namanya hantu atau setan. Kalau ketemu hantu, kalian tinggal baca saja surat Al-Ikhlas 3 kali, surat An-Nas 3 kali. Pasti hantu itu bakal hilang karena kesakitan, kata Pak Ustadz. Adzan Isya pun berkumandang. Pak Ustadz menghentikan ceramahnya. Aku bersiap-siap sembahyang sholat Isya, dan setelah sholat waktu pengajian pun selesai. Waktu pulang ngaji, teman-temanku sudah ada yang dijemput pulang, sementara aku yang masih di masjid. Tidak lama kemudian papa datang menjemputku. Dari masjid tempatku mengaji, papa dan aku melewati jalan yang bersebelahan dengan pemakaman untuk menuju rumahku di pinggir jalan raya. Saat melewati pemakaman itu, aku melihat perkampungan dengan rumah-rumahnya yang besar. Tapi anehnya, saat aku berangkat tadi sore, perkampungan dan rumah-rumah itu tidak ada. "Pak, rumah-rumah itu kok tadi sore nggak ada ya?" "Sudah, jangan dilihat," jawab papaku. Setelah sampai rumah, aku cerita ke mama. "Mah, tadi dia lihat ada rumah-rumah besar di pemakaman sana. Itu rumah siapa ya? Tadi siang loh, nggak ada. Dan ada banyak orang juga di sana, seperti lagi mau pesta." "Masa sih? Mungkin dia salah lihat. Sudahlah, nggak usah diterusin lagi. Sudah malam, dia tidur ya," kata mama. Mama bukannya menjawab pertanyaanku, malah menyuruh tidur. Justru aku tidak bisa tidur dan makin penasaran dengan rumah-rumah itu. Malam berganti pagi, aku diantar sama papa dan mama ke sekolah baru untuk mendaftar. Sekolahan kota dan sekolahan di desa memang beda. Kalau di sekolahan kota, sekolahannya besar, tapi lapangannya kecil. Sedangkan di sekolahan desa, sekolahnya memang kecil, tapi lapangannya luas. Jadi aku bisa lari-lari ke sana kemari. Di sekolah baru itu, aku berjalan-jalan di area sekolahan. Ternyata di belakang sekolahan itu ada batu besar seperti batu nisan. Setelah aku dekati, memang benar itu batu nisan. Apa di sini ada kuburan? Tanya dalam hatiku. Tak lama kemudian ada anak sekolahan yang memanggilku. "Woi, kamu ngapain di situ? Kamu anak baru ya? Kamu tahu nggak itu kuburan? Jangan diinjak. Nanti yang ada di situ bakal menghantui kamu," kata salah satu anak sekolahan itu. "Hah, kuburan? Ini kuburan? Masa kuburan ada di belakang sekolah? Dan lagi, kenapa tidak seperti kuburan pada umumnya sih?" kataku kaget. "Kamu tahu apa tentang kuburan? Itu memang sengaja disembunyikan oleh orang-orang. Dulu sebelum ada sekolahan, di sini kebun. Kamu tahu nggak yang dikubur di situ siapa?" kata anak sekolahan itu. "Ya nggak tahu lah, mana aku tahu," jawabku. Si anak sekolahan itu pun mulai menceritakan. Dulu ada suami istri lagi bertengkar.
Dan pertengkarannya itu dilihat oleh anaknya yang masih berumur 7 tahun. Si suami yang kesal terhadap istrinya karena perselingkuhan. Akhirnya ia berniat untuk membunuh istrinya. Saat terjadi pembunuhan itu, rupanya si anak yang berumur 7 tahun itu mencoba untuk melindungi sang ibu. Tapi naas, si anak pun ikut terbunuh dengan golok yang dipegang ayahnya. Si suami membuang mayat istrinya ke sungai, sementara mayat anaknya dikubur di kebunnya yang sekarang dibangun sekolahan. Kamu tahu dari mana? Tanyaku. Astaga, cerita ini sudah lama tersebar di kampung ini. Dari tua sampai anak-anak sudah tahu ceritanya, jawab anak sekolahan itu. Aku kan masih baru di kampung ini, jadi aku belum tahu apapun tentang kampung ini, kataku. Oh gitu, kamu tahu nggak kampung ini kampung berdarah? Orang di sini kalau ada masalah lebih memilih menyelesaikannya dengan golok daripada menyelesaikannya secara kekeluargaan. Jangankan Pak RT, tentara dan polisi saja bingung bagaimana mengatasinya. Kemudian si anak sekolah itu pergi meninggalkanku yang masih terpaku di batu nisan. Aku sebenarnya agak merinding mendengar cerita si anak itu. Tak lama setelah itu aku pun berniat meninggalkan tempat. Namun aku mendengar seperti ada yang memanggilku dari belakang. Setelah aku menoleh, ternyata benar ada anak perempuan yang duduk di batu nisan itu. Dia terlihat sedih. Apakah mungkin dia anak yang diceritakan oleh anak sekolahan tadi? Dari kejauhan terdengar papa dan mama memanggilku. Papa mengatakan, mulai besok aku bisa sekolah di sini. Pak, apa benar di kampung ini kalau pergi ke kebun atau hutan sendirian nanti dibunuh orang? Tanyaku penasaran. Dari dulu juga papa dengar begitu. Kalau ke kebun atau hutan jangan pergi sendirian, nanti dibunuh orang. Banyak kejadian sih, tapi sampai sekarang pelaku pembunuhannya nggak ada yang tahu. Polisi juga belum bisa mengungkap kasus itu, kata papa. Lalu mama menambahkan, makanya kamu jangan pergi sendirian. Kalau sudah pulang sekolah, langsung pulang, jangan keluyuran. Kalau mama belum jemput, lebih baik diam di sekolah. Sama guru-guru, jangan keluar keluyuran. Sudah sebulan aku bersekolah di sekolah baruku. Banyak yang ku dengar cerita tentang kampung ini. Katanya di kampung ini masih sering terjadi perang saudara dan sering terjadi pembunuhan. Bel tanda pulang sekolah sudah berbunyi. Teman-teman sekolah mengajakku pulang jalan kaki lewat hutan. Sebenarnya aku tidak mau karena mengingat perkataan papa yang tidak memperbolehkan keluyuran saat pulang sekolah. Ayo dia, kita pulang lewat hutan. Cuaca lagi panas nih, kata Perak temanku. Enggak nanti disemarahin sama papa. Papaku bilang nggak boleh main-main di hutan, jawabku. Yalah, bilang aja kamu takut. Kamu kan anak kota, dengar cerita serem dikit aja nyalimu langsung hilang, kata temanku lagi yang bernama Samsul. Enggak kok, aku nggak penakut, cuma jaga-jaga aja, kataku. Ya udah kalau gitu, ayo kita pulang lewat hutan, kata Oji teman satuku lagi. Akhirnya aku dan 3 temanku pulang melewati hutan. Dan tak terasa kami sudah berada di jalan tengah hutan. Saat berjalan aku melihat ada sesajen yang berisi ayam panggang utuh dengan bunga telur juga dupa di pinggir jalan. Apa itu? Itu sesajen? Siapa yang naruh di situ? Ucapku kaget. Oji langsung menutup mulutku dan melihat kanan kiri seperti memastikan
ada orang apa tidak. Jangan berisik. Nanti di depan juga kamu bakal melihat sesajen lagi. Ayo, kita jalan lagi. Nanti aku jelaskan sambil jalan. Nggak baik kalau kita berhenti di tengah hutan, ajak Perak. Setelah berjalan agak lama, aku melihat sosok hitam yang terbang di atasku. Aku ketakutan dan menggenggam tangan Perak. Nggak usah takut dia, ada kita-kita di sini, kata Perak. Aku tersenyum lega dan aku baru ingat kalau aku nggak boleh kasih tahu teman-temanku bahwa aku bisa melihat yang tidak mereka lihat. Ya, kamu tahu kan kalau di kampung kita ini masih banyak perang saudara dan masih banyak pembunuhan. Mungkin sesajen tadi ada orang yang kerasukan hantu terus minta makan. Jadi dibuatlah sesajen di pinggir jalan tadi supaya setan itu tidak mengganggu, kata Perak. Aku heran dengan orang kampung sini. Kenapa kalian kalau ada pembunuhan nggak lapor polisi saja? Tanyaku. Percuma dia, karena polisi nggak bakal nemuin siapa pelakunya, jawab Samsul. Aku terdiam mendengar perkataan mereka. Kenapa mereka begitu santai ketika mendengar ada orang dibunuh? Akhirnya kami pun sampai di batas hutan. Tapi dari kejauhan aku melihat sosok perempuan dengan pakaian yang penuh darah dan kulit badannya penuh dengan bekas bacokan. Kepalanya pun hampir jatuh. Matanya yang pecah sebelah mengalirkan darah. Aku takut dan tidak berani melihat. Aku hanya menutup mataku sambil memegang tangan Perak. Sudah sampai dia, di sini kita harus berpisah. Karena rumahku sebelah sana dan rumahmu sebelah sana. Udah ya, sampai ketemu besok, kata Perak. Ayo dia, kita satu arah. Ayo pulang sama-sama, kata Oji. Aku juga pulang dulu, rumahku dekat sini, kata Samsul. Di perjalanan pulang, aku dan Oji berbicara tentang hantu-hantu yang ada di hutan, yang katanya suka jahil. Dia, kamu tahu nggak? Aku dulu pernah kesurupan hantu itu, kata Oji. Hah? Beneran? Apa yang kamu rasakan pas kesurupan? Tanyaku. Nggak tahu, rasanya kayak orang tidur aja. Nggak ngerasain apa-apa. Bangun-bangun, badanku sakit semua. Habis itu aku langsung dimandikan sama ketua adat di kampung ini. Terus mamaku langsung kasih sesajen di hutan kayak yang kamu lihat tadi, kata Oji. Kami hanya saling pandang, kemudian melanjutkan perjalanan. Dia, kamu mau ikut aku nggak? Ajak Oji. Kemana? Tanyaku. Ke kebun panen durian. Nanti ku kasih duriannya, mau nggak? Jelas Oji. Boleh. Aku ikut kamu ke kebun durian deh, kataku. Kebunnya dekat jalan raya. Tuh kelihatan dari sini, kata Oji sambil menunjuk pohon durian. Oh, kita pergi jam berapa? Tanyaku. Ya malam lah, mana ada durian jatuh siang-siang, kata Oji. Malam, kayaknya nggak bisa deh. Papaku pasti nggak ngizinin. Ya, cuma aku dong sendirian sama papa. Nggak asik lah kalau nggak ada teman ngobrol, kata Oji. Atau kamu aja yang minta izin ke papaku. Siapa tahu dibolehin. Oji hanya terdiam dan memikirkan cara bagaimana aku bisa ikut. Nanti sore aku ke rumahmu buat jemput kamu. Kamu siap-siap aja. Kamu juga ngomong dulu sama papamu kalau aku mau ke rumahmu, kata Oji. Oke. Tak terasa aku sudah sampai depan rumah. Sebenarnya rumahku dan Oji berdekatan, jadi kami bisa ketemu setiap waktu. Sore hari pun tiba, Oji dan papanya datang menjemput aku.
Ternyata bapaknya Oji sudah minta izin duluan sama papaku. Papaku membolehkan, tapi dengan syarat bapaknya Oji harus bertanggung jawab dengan keselamatanku. Dia, ayo. Aku tersenyum senang. Aku pamit sama mama, papa, dan pergi dengan Oji dan papanya. Kata Oji, di sana ada mama dan adiknya juga, jadi bakal rame. Sesampainya di kebun, aku disambut. Di sana mamanya Oji langsung memberikan aku penitih yang berisi kain hitam dan ditaruh di bajuku. Entah apa isinya di kain hitam itu. Ini apa tante? Tanyaku. Bukan apa-apa, hanya buat jagain kamu. Sebelum kita panen durian, mamanya Oji menyuruhku makan dulu. Begitu juga dengan Oji dan papanya. Selesai makan, kami langsung pergi mencari durian yang jatuh. Aku bersama Oji dan papanya hanya berbekal senter di kebun yang gelap. Oji, jangan jauh-jauh, aku takut, kataku. Udah, kamu pegang bajuku aja, jangan sampai lepas, kata Oji. Tak lama terdengar suara durian jatuh. Dia, di sana ada yang jatuh. Ayo kita ke sana. Oji menarik tanganku dan berlari kencang sampai aku hampir jatuh. Sesampainya di suara tadi, ternyata tidak ada apa-apa. Namun aku merasa ada yang janggal, seperti ada orang yang berjalan menyeret sesuatu. Aku melepaskan tanganku dari genggaman Oji, dan alangkah terkejutnya aku, di sana ada seseorang yang sedang membunuh. Sang korban sudah meninggal dan tubuhnya dipotong-potong. Teriakku, namun dibungkam oleh Oji. Jangan teriak. Kalau nggak mau, nasib kita akan sama seperti itu, kata Oji. Aku ketakutan dan gemetar. Bahkan untuk sekedar bernapas saja aku takut. Oji pun sama takutnya. Dia bersembunyi bersamaku di balik pohon. Tubuh kami dingin, bahkan ingin bergerak saja kami susah. Kita tunggu orang itu pergi. Setelah itu kita pergi dari sini. Dan ingat dia, jangan pernah memberitahu siapapun. Anggap ini nggak pernah kamu lihat. Kalau kamu kasih tahu orang, kamu bakal jadi saksi atas pembunuhan ini. Dan yang lebih parahnya lagi, kamu bakal menjadi korban selanjutnya karena telah melihatnya membunuh, kata Oji berbisik. Tak berapa lama dia pun pergi. Terlihat dari jauh dia membawa beberapa karung dengan gerobak yang ditarik sendiri. Mungkin itu berisi potongan manusia yang tadi. Setelah tidak terlihat dan tidak terdengar suara lagi, aku dan Oji memutuskan kembali ke tempat papa dan mamanya. Oji, aku takut, jantungku deg-degan, kataku. Sama, kita tenangkan dulu pikiran kita, dan setelah itu kita kembali ke gubuk. Tak lama kemudian terdengar suara papanya Oji memanggil-manggil kami. Apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa kalian berdiam di sini? Kalau ada kelabang atau ular gimana? Tanya papanya Oji. Kita berdua hanya diam. Bagaimana bisa kita berbicara? Bahkan untuk sekedar bergerak pun tidak bisa. Papanya Oji mengangkatku dan Oji langsung menggendong kami berdua dan membawa ke gubuk. Entah apa yang kalian lakukan di sana. Sudah enggak mencari durian, tapi malah duduk-duduk di bawah pohon itu. Apa jangan-jangan kalian melihat sesuatu di sana? Tanya papanya Oji. Enggak, Pak. Gak ada apa-apa, kata Oji. Ya sudah, kalian di gubuk saja. Minum air yang ada di botol itu, lalu cuci muka, terus tidur. Gak usah ikut mengumpulkan durian lagi, kata papanya Oji. Sesampainya di gubuk, kita melakukan apa yang papanya Oji perintahkan tadi. Aku pun berusaha memejamkan mata, tapi tak berapa lama aku tidur, ada suara di balik semak-semak yang tidak jauh dari gubuk. Aku kaget,
kanan kiri mencari sumber suara itu. Mungkin itu hanya tikus, pikirku. Aku berusaha melanjutkan tidurku, namun tiba-tiba aku mendengar suara lagi. Kali ini seperti langkah kaki orang yang setengah diseret. Oh, betapa terkejutnya aku saat melihat sosok perempuan dengan baju sobek, penuh darah, bekas bacokan di badannya. Bau amis darah membuat aku ingin muntah. Aku mencoba membangunkan Oji, namun dia tidur seperti orang mati. Aku takut ketika perempuan itu semakin mendekat ke arahku. Aku takut sekali. Badanku terasa panas, namun tangan dan kakiku terasa dingin. Aku ingin teriak, tapi tidak bisa. Aku hanya bisa menangis pasrah. Hantu itu kini sudah berada di hadapanku. Air mataku terus-menerus mengalir karena ketakutan. Aku menggenggam tangan Oji kuat-kuat. Oji pun terbangun dari tidurnya. Mungkin karena aku menggenggam tangannya terlalu kuat. Kamu kenapa, dia? Apa yang terjadi sama kamu? Kenapa kamu menangis? Tanya Oji. Ketika Oji bertanya padaku, tangisku semakin pecah sambil teriak-teriak. Karena tangan hantu itu kini berada di bahuku. Dan benar saja, kini hantu itu mengambil alih tubuhku. Hal-hal yang tidak masuk akal. Apakah ini yang dinamakan kerasukan? Namun, yang kurasakan berbeda dengan apa yang diceritakan orang-orang. Ketika kerasukan, aku sadar hanya mulutku dan tubuhku saja yang tidak bisa aku kendalikan. Aku menangis sambil tertawa. Kenapa kalian melakukan ini terhadapku? Apa salahku? Aku tak mengerti apa-apa. Oji yang kaget dengan perkataanku langsung berlari mencari orang tuanya dan mengatakan apa yang terjadi kepadaku. Aku semakin menangis dan teriak-teriak. Aku menoleh pada hantu itu yang berada tepat di sampingku. Wajah dan badannya penuh luka sabetan golok, sehingga dagingnya terkoyak keluar. Oji datang dengan orang tuanya, namun orang tua Oji tidak bereaksi sama sekali. Seakan kejadian seperti ini memang sering terjadi. Tangisku terhenti dan malah terasa sangat kesal. Tak kenapa aku merasa kesal. Aku berbicara dengan papanya Oji, tapi aku tidak mengerti apa yang sedang aku bicarakan. Bahkan bahasanya saja aku tidak ngerti. Ya sudah, bawa dia ke rumah ketua adat biar cepat menyingkirkan setan yang menempel, kata papanya Oji. Aku dibawa papanya Oji dengan menggunakan sepeda motor malam hari itu juga. Sesampainya di rumah ketua adat setempat, papanya Oji langsung memanggil ketua adat itu yang bernama Pak Tuha. Pak Tuha, Pak Tuha, tolong aku Pak, kata papanya Oji. Ketua adat itu pun keluar dari rumahnya. Namun wajahnya menunjukkan seakan tidak senang dengan kehadiranku dan papanya Oji. Kenapa dia? Mana orang tuanya? Kenapa kamu membawa anak orang? Kata Pak Tuha. Ini anak temanku Pak. Dia ketempelan hantu di kebunku. Nanti saja kita panggil orang tuanya setelah anak ini baikan. Karena aku sudah berjanji pada orang tuanya akan bertanggung jawab apapun yang terjadi pada anak ini, kata papanya Oji. Aku hanya terdiam dan melihat apa yang terjadi. Aku sangat bingung dan tidak mengerti dengan semuanya. Entah apa yang terjadi padaku. Aku mulai berbicara dengan Pak Tuha, tapi aku tidak mengerti apa yang aku bicarakan. Bahkan aku tidak tahu bahasa apa yang aku gunakan. Setelah berbincang agak lama denganku, Pak Tuha mengambil air minum. Lalu diisinya cengkeh 7 biji. Kemudian diminumkan padaku. Dan sisanya ditaruh di bak untuk memandikanku. Aku langsung dimandikan malam itu. Air itu rasanya hangat
Padahal aku dimandikan di malam hari dengan air yang dingin. Pak Tuhan membacakan beberapa mantra. Mendengarnya saja aku merinding. Badanku terasa ada yang menarik dari belakang. Setelah selesai dimandikan, badanku terasa segar, lebih dari sebelumnya. Bahkan hantu yang mengikuti aku tadi sudah menghilang. Nanu, kamu tahu apa yang terjadi padamu? Tanya Pak Tuhan. Nanu adalah panggilan kesayangan untuk anak perempuan di kampungku. Tahu, ada hantu yang memegang bahuku dan mengikutiku sampai ke sini. Jawabku. Pak Tuhan seakan tidak percaya dengan ucapanku itu. Alisnya terkumpul menjadi satu. Lalu, apa kamu tahu apa yang kamu bicarakan bersama Papa tadi? Tanya Pak Tuhan. Kalau itu aku nggak tahu, Pak. Mulutku seakan bergerak sendiri. Berarti kamu tidak melihat para hantu-hantu itu, Nanu? Tanya Pak Tuhan. Bisa, Pak. Jawabku sedikit ragu. Matamu harus ditutup, Nu. Karena matamu itu akan memberikan masalah kepadamu nanti. Kalau kamu mau, saya bisa menutup penglihatanmu, kata Pak Tuhan. Aku hanya diam dan sedikit bingung apa yang dikatakan Pak Tuhan ini. Namun aku tahu bahwa itu demi kebaikanku. Bawa Nano ini pulang. Besok pagi dia kemari beserta orang tuanya. Akan kututup penglihatannya agar tidak ada yang mengganggunya lagi. Baik, Pak. Pagi pun tiba. Aku diantar pulang oleh papanya Oji. Sampai di rumah, papanya Oji mengatakan kepada mama dan papaku tentang apa yang terjadi padaku semalam. Papanya Oji berniat untuk mengobatiku dengan menutup indera keenamku malam itu juga. Papa dan mamaku setuju dengan usulan papanya Oji. Ya, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aku dibawa ke tempat Pak Tuha oleh mama, papa, dan papanya Oji. Jadi, apakah papa juga mamanya dia mau supaya indera keenam anaknya ditutup? Jika mau, nanti akan saya pasang juga pagar di tubuhnya. Tapi tidak untuk selamanya. Penutupan indera keenam dan pemasangan pagar dalam tubuhnya ini hanya sebatas sampai dia remaja. Ketika dia remaja, nanti penglihatannya dan pagar yang aku pasang ke tubuhnya akan rusak dengan sendirinya. Jadi suatu saat dia akan mendapatkan indera keenamnya lagi. Jelas Pak Tuhan. Lalu bagaimana kalau dia, anak saya, sudah besar nanti? Apakah dia akan diganggu hantu lagi seperti ini? Atau dia bakal bisa mengontrol emosi dan tubuhnya sendiri ketika diganggu oleh hantu? Tanya papaku. Saya tidak tahu masa depan akan seperti apa. Tapi menurut saya kita harus menyelamatkannya dari sejak kecil. Supaya dia nggak diganggu oleh hantu-hantu jahat itu. Ketika dia sudah remaja, dia pasti bakal bisa mengontrol tubuh dan emosinya sendiri. Jelas Pak Tuhan. Baiklah Pak, saya setuju. Yang penting anak saya tidak diganggu hantu-hantu itu lagi, kata papaku. Ritual pun dimulai. Pak Tuha mulai membacakan mantra-mantra ke dalam air yang berisi cengkeh 7 biji. Setelah itu aku disuruh minum dan sisanya dibuat mandi. Pak Tuha membakar kayu yang entah apa kayu itu. Namun ketika kayu sudah dibakar, baunya sangat khas dan menyengat sehingga kepalaku terasa pusing. Aku dimandikan 3 kali pada malam itu.
Keesokan paginya dan sore hari, setiap habis memandikanku, Patuha mengoleskan arang kayu yang dibakar ke dahiku. Entah apa gunanya. Seminggu berlalu, aku sudah tidak merasakan dan melihat hantu lagi. Karena penglihatanku sudah ditutup dan tubuhku sudah dipagari. Akhirnya aku bisa bebas dari hantu-hantu jahat dan bisa normal seperti anak lainnya. Nah, begitulah sobat cerita horor kisah nyata dari seorang dia yang indigo ini. Semoga cerita ini bermanfaat dan membawa hikmah bagi kita semua. Terima kasih buat sobat cerita horor semua yang sudah subscribe channel cerita horor ini. Dan buat yang belum, silahkan like, share, dan subscribe channel cerita horor ini. Semoga channel cerita horor semakin berkembang dan membawa manfaat. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum